tisu atau memakan ada tanah, dia ingin makan walaupun dalam dirinya yang tidak ingin makan tapi ingin mencukupi badan dia untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Di sini kita kembali dengan sisi mental yang belum banyak ketahui di kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kondisi apa sih orang-orang yang makan benda-benda yang tidak lazim. Nah, kita ketahui kan kalau makanan seperti ada roti, nasi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bahaya nggak sih, atau bagaimana cara pencegahannya, atau gejala-gejala apa yang timbul, apa sebabnya. Nah, daripada kita tunggu lama-lama, langsung check it out. Kali ini kita akan bahas tentang kondisi apa sih orang-orang yang mengkonsumsi benda-benda tidak lazim disebut makanan. Di sini disebut sindrom PICA. Sindrom PICA ini adalah bentuk gangguan pola makan di mana orang yang mengalami akan mengkonsumsi benda-benda yang memiliki sedikit gizi atau bahkan tidak memiliki gizi sama sekali. Penderita PICA ini mengonsumsi bahan-bahan yang sebenarnya bukan makanan loh. Contoh-contohnya seperti kertas, sabun, kapur, atau bedak, atau benda-benda yang sepertinya bukan makanan deh. Nah, ini dari mana sih istilah sindrom PICA ini? Sindrom PICA ini merupakan dari bahasa Latin untuk burung makpi, burung pemakan segalanya yang memiliki kebiasaan makan tak lazim. Jadi benda-benda yang dimakan dari burung makpi ini itu benda-benda yang juga bukan makanan. Misalnya dari benda pasir atau kapur, tanah, bahkan obat nyamuk. Nah, sebelumnya sindrom PICA ini ditemukan oleh orang Yunani dan orang Romawi pada abad 13 di bagian Amerika Serikat di bagian selatan. Nah, pada kaum di orang-orang Yunani bahkan Romawi ini bukan disebut PICA tapi disebut geophagia. Tapi geophagia sama dengan PICA di mana orang-orang yang di sana saat itu mengonsumsi tanaman yang bukan benda-benda yang disebut makanan. Nah, tadi tahu kan sindrom PICA itu apa, dari mana? Oke. Penyebab dari sindrom PICA ini belum diketahui sampai saat ini. Namun ada beberapa teori di mana bisa menjelaskan bagaimana orang-orang ini mengalami sindrom PICA. Yang pertama yaitu adanya anemia akibat kekurangan zat besi dan nutrisi. Nah, PICA ini dikaitkan dengan kekurangan zat besi, kalsium, zinc, dan zat-zat lainnya, sehingga tubuh seseorang bisa mengalami malnutrisi. Nah, ketika dia mengalami malnutrisi, bagaimana caranya dia ingin bisa badannya sehat, tidak terjadi anemia atau bahkan tidak terjadi kekurangan zat besi, dengan caranya mengonsumsi benda-benda yang kurang lazim. Mungkin dari mengonsumsi benda dengan pasir, atau mengonsumsi tanah, atau bahkan tadi tanah liat, atau dengan sabun, atau dengan bahan-bahan lainnya yang kita nilai itu tidak memiliki nilai gizi atau kurang dari nilai gizi. Yang kedua yaitu, nah di sini salah satu dari penyebab sindrom PICA menurut teori yaitu seseorang dengan masalah kesehatan mental atau mengalami keterbatasan untuk menjaga fungsi kehidupan sehari-hari. Sih mungkin ada penyebabnya. Selain dari kondisi fisik, ada kondisi. Nah, selain kondisi fisik, menurut teori ada juga menurut kondisi kesehatan mental. Nah, di sini mungkin ada seseorang yang mungkin memiliki kesehatan mental terganggu dari penyebabnya dari dia mengalami trauma masa kecil, atau mendapat perlakuan yang kurang baiklah dari orang-orang sekitar, bukan dari keluarga atau dari teman, sehingga dia memunculkan sindrom PICA itu sendiri. Atau bisa dari cacat mental, atau dari autisme, bahkan penyakit mental yang paling parah yaitu skizofrenia. Nah, kalau ingin tahu skizofrenia bisa cek di video yang di atas ini atau di bawah deskripsi bawah. Ini dimana
kondisi mental ini sangat juga berpengaruh pada kondisi fisik. Nah, perlu diketahui bahwa kondisi mental itu sangat mempengaruhi kondisi fisik. Perlu diketahui kalau kondisi mental itu sangat mempengaruhi kondisi fisik. Ketika kita ingin makan, ingin sekali makan, ada sepiring makanan yang lezat, ketika kondisi mental kita terganggu, bisa dari mengingat masa lalu yang sedih atau bahkan mengalami traumatis, itu makanan yang terlihat lezat pun tidak akan mempengaruhi kita untuk makan. Nah, di sini salah satunya dari kita sindrom, namanya sindrom Pica. Yang ketiga yaitu ada faktor kultur, norma sosial dan keluarga. Nah, di sini mungkin kalau misalkan dari kondisi ini, di mana orang-orang ini mengikuti budaya-budaya yang dia tempati. Misalkan ada beberapa budaya yang memiliki tradisi untuk mengonsumsi tanah dan bahkan tanah liat. Itu menurut tradisi dari berbagai macam negara. Yang selanjutnya yaitu golongan sosial ekonomi rendah. Nah, di sini salah satu faktornya dari kenapa sih orang-orang ini mengalami sindrom Pica, yaitu dimana ekonominya rendah karena dia ingin mencukupi kebutuhan nutrisinya, akan tetapi nutrisinya tidak tercukupi karena bahan-bahannya tidak ada, maka dia mengonsumsi bahan-bahan yang tidak ada, seperti mungkin dia melihat kertas, dia makan kertas, atau melihat tisu, dia ingin makan tisu, atau makan ada tanah, dia ingin makan, walaupun dalam dirinya yang tidak ingin makan tapi ingin mencukupi badan dia untuk sehat, menganggap dia ingin sehat, maka dia mengonsumsi benda-benda tersebut. Kemudian stres. Nah, stres ini termasuk dari kondisi di mana mental itu terganggu. Tadi ada empat yaitu yang teritori kenapa orang-orang bisa mengalami sindrom Pica. Oke. Bentuk gangguan pola makan ini atau disebut sindrom Pica ini, Pica atau disebut gangguan pola makan ini dialami oleh anak-anak kecil yang masih ingin meningkatkan sistem motorik kasar, yang belum tahu ini benda-benda yang boleh dimakan atau benda-benda yang ini bisa dimakan, sehingga perlu pengawasan dari orang-orang terdekat, dari orang tua maupun orang-orang yang sekitar anak-anak. Nah, ini juga bisa terjadi pada orang-orang dewasa, yang tapi tidak menutup kemungkinan sindrom Pica atau bentuk gangguan pola makan yang tidak lazim ini dialami orang dewasa, terutama orang-orang yang mengalami kesehatan mental terganggu, misalkan dari dia terkena skizofrenia atau gangguan mental seperti obsesi kompulsif disorder atau dimana OCD, atau bahkan pernah mengalami trauma masa kecil atau mengalami perlakuan dari orang tuanya yang mengucilkan dirinya, yang tidak menganggap dirinya, sehingga dia merasa lapar tapi tidak ada makanan. Karena ingin melepaskan emosinya, maka dia mengonsumsi benda-benda, contohnya seperti kertas. Masih caranya agar penderita sindrom Pica ini tidak mengalami ketersinggungan, dengan caranya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tidak bersifat menghakimi pada sindrom Pica itu sendiri. Yang pertama, enak nggak sih makan kertas ini, atau kemungkinan apa sih bisa mengonsumsi benda-benda ini, atau ada benda-benda lain bisa menjadi makanan selain benda kertas ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bisa memunculkan jawaban-jawaban yang kita inginkan, bukan bersifat menghakimi ya. Setelah informasi terkumpul dari orang-orang sekitar maupun dengan orang-orang berpenderita ini, maka ini bisa dilakukan dengan intervensi psikososial, dari bisa dengan terapi psikologi atau terapi panggung, agar penderita Pica ini bisa membedakan ini makanan yang bagus, makanan yang bisa dikonsumsi, ini makanan yang tidak bisa dikonsumsi, dan bisa membedakan ini makanan yang ini layak bergizi atau ini kurang bergizi, ini benda yang lazim dimakan atau benda yang tidak lazim dimakan. Selain itu juga dia bisa mengungkapkan penyebabnya kenapa dia bisa mengonsumsi itu. Mungkin bisa dari trauma, atau bisa dari dia memiliki penyakit, atau bisa dari kondisi ekonomi yang rendah. Dan ada nggak sih ya, ada orang yang mengonsumsi benda itu di sini sebenarnya ada kasus orang yang mengalami sindrom Pica selama 25 tahun. Ini dari negara berasal dari India. Ini dari Handras yang memiliki hobi memakan pasir dan kerikil sejak 25 tahun. Jika
karena kondisi ini, Hans disebut dari orang-orang pada sekitarnya disebut Sandman atau manusia pasir, ya, karena dia mengonsumsi ini secara rutin. Nah, secara rutin. Jadi orang-orang yang sekitar ini menganggapnya orang manusia pasir, ya. Nah, di sini menurut di sejumlah dokter di Uttar Pradesh India mengatakan bahwa Hans ini sebenarnya mengalami sindrom Pica. Akan tetapi Hans mengaku tidak mengalami gejala-gejala sakit, tidak mengalami malnutrisi, bahkan dia merasa sehat-sehat aja. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Salah satunya dengan terapi psikologis. Nah, jadi kita mendekatkan diri dengan orang-orang muda Pica secara hubungan dengan baik, tidak memaksa, agar orang-orang ini merasa nyaman, merasa nyaman dan bisa mengungkapkan kenapa dia bisa menjadi penderita sindrom Pica. Ternyata banyak juga sih orang-orang yang mengalami sindrom Pica. Di sini saya memang dari cerita yang lagi populer, yaitu dari negara India. Cukup sekian ya video kita kali ini tentang sisi mental yang belum diketahui di kehidupan ini. Nah, tadi kan kita membahas tentang sindrom Pica, gejalanya seperti apa, kemudian penyebabnya, atau bahkan bagaimana pencegahannya. Nah, untuk kita bisa membahas materi selanjutnya, bisa kalian kirim ke email aku atau kirim ke DM Instagram aku di sini, ya, untuk bisa apa sih kita akan bahas untuk untuk pembahasan kita selanjutnya. Jangan lupa like video ini, ya. Jangan lupa juga komen saran-saran atau bahkan ingin kita apa bahas untuk minggu selanjutnya, ya, dengan materi-materi yang sungguhnya bisa kita bahas. Jangan lupa like, ya, jangan lupa like video ini, kemudian komen saran-saran atau bahkan pembahasan apa yang kita akan sampaikan di video selanjutnya. Kemudian jangan lupa subscribe, ya, subscribe agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku dari sisi mental yang belum diketahui di kehidupan ini, ya. Saya perlu ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. See you next time. Bye bye.